Bagaimana mungkin penginjil memberitakan Injil kalau ia tidak tahu apakah ia sendiri diselamatkan dan dipilih atau tidak? Mereka yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang percaya kepada kebenaran Allah. Roma 8 ayat 29 menegaskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah Bapa menentukan untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus, sehingga ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di sini dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung. Kalau kita percaya kepada Yesus dan Injil air dan roh yang diberikannya kepada kita diselamatkan dari segala dosa kita dan menjadi anak-anak Allah. Lalu, bagaimana hubungan Yesus dengan kita? Ia menjadi saudara tua kita. Ia adalah yang sulung dari Allah dan kita adalah saudara dan saudari mudanya. Dahulu, ketika saya hidup dalam sebuah rumah doa, seorang penginjil tua mendatangi saya. Ia mulai percaya kepada Yesus ketika ia ada di Cina dan kemudian datang ke Korea. Saya mendengar ia berdoa suatu hari, dan inilah yang dikatakannya. Saudaraku Yesus dan Allah Bapa, terima kasih karena menyelamatkan aku. Saudaraku Yesus, tolonglah saya. Yesus memang saudara kita. Mungkin kita bertanya, apakah Allah tahu segala sesuatu tentang kita? Jawabannya adalah ya. Ia tahu segala sesuatu tentang kita. Allah Bapa tahu segala sesuatu tentang kita. Ia sudah merencanakan untuk menyelamatkan kita dari segala dosa melalui anak tunggalnya bahkan sebelum penciptaan dunia ini. Inilah rencana Allah. Anaknya Yesus datang ke dunia ini, dibaptiskan dan disalibkan untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Allah sudah merencanakan hal ini. Kita bisa berkata bahwa sebelum dasar dunia diletakkan, Allah mengadakan konferensi triparti. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus merencanakan untuk membebaskan mereka yang percaya kepada kebenarannya. Rencananya adalah untuk menciptakan manusia dan menjadikan mereka anak-anaknya untuk hidup bersama dalam kemuliaan kerajaannya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus semua setuju dengan rencana ini. Lalu, dalam proses perencanaan mengenai bagaimana ia akan menciptakan manusia dan menjadikan manusia anak-anaknya, Allah merencanakan untuk mengutus anaknya, Yesus, ke dalam dunia dan supaya ia dibaptiskan dan mati di kayu salib, sehingga manusia bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apa tujuan Allah dalam menciptakan kita? Supaya kita menjadi anak-anaknya. Apakah Yesus yang sulung dari Allah? Ya, dialah. Dan karena kita juga menjadi anak-anak Allah, kita adalah saudaranya. Selama hidup di dunia ini 33 tahun lamanya, Yesus mengalami kelemahan dan kekurangan manusia. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, kita mengatakan, Yesus, aku lemah sekali. Inilah keadaanku. Lembutkanlah hati orang-orang untuk menerima firman-Mu. Jaga, beri anugerah, dan tolonglah mereka. Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Berdoa kepada Yesus dan berdoa kepada Allah adalah sama saja. Apakah tujuan Allah menciptakan kita? Supaya menjadikan kita anak-anaknya. Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita. Ia membuat kita dilahirkan ke dalam dunia untuk diselamatkan dari dosa kita melalui baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Karena ia sudah menentukan kita, bahkan sebelum dasar dunia diletakkan, untuk diangkat menjadi anak-anaknya sendiri. Ia dengan demikian tahu bukan hanya hidup dan mati kita, tetapi setiap gerakan kita.
Ia tahu kapankah kita dilahirkan, siapa yang melahirkan kita, kapan kita menikah, kapan kita melahirkan anak, dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah yang tahu segala sesuatu mengenai kehidupan kita, memberikan kepada kita Injil, air, dan Roh supaya kita bisa percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi anak-anak Allah. Allah sudah tahu dan menentukan keberadaan kita. Dalam Roma 8 ayat 30 mengatakan, "Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya." Saya tidak bisa cukup menekankan pentingnya bagi kita untuk mengerti bagian ini. Banyak orang mengambil ayat itu menjadi dasar untuk doktrin pengudusan bertahap. Berdasarkan ayat ini, bahwa Allah menentukan, memanggil, membenarkan, dan memuliakan kita, mereka mengatakan bahwa inilah sebabnya meskipun kita memiliki dosa di dalam hati, Allah menganggap kita tidak memiliki dosa, dan bahwa setelah melalui tahapan pengudusan, kita akan dipermuliakan, seolah-olah memang ada tahap-tahap untuk menjadi suci. Bukankah Allah menentukan segala dosa dan memanggil mereka di dalam Yesus Kristus? Ia memanggil kita semua, tetapi beberapa orang memang tidak berespons terhadap panggilannya. Mereka seperti Esau dan Kain. Mereka adalah orang-orang yang akan dibuang ke neraka. Dalam belas kasihan Allah, Allah Bapa merencanakan untuk memanggil kita di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan menentukan kita untuk diangkat menjadi anak-anaknya dengan membasuh dosa kita dengan air dan darah. Manusia yang masih tidak mau datang kepada Allah meskipun sudah dipanggilnya berada di luar keselamatan. Orang-orang seperti itu berada di luar anugerahnya dan ditentukan untuk masuk neraka. Tetapi ada juga orang-orang yang taat kepada panggilan Allah. Mereka mengatakan, "Tuhan, meskipun aku lemah, maukah Engkau menerima aku yang seperti ini?" Allah mengatakan, "Tentu saja aku mau." Sungguh, Engkau menerima aku meskipun aku lemah? Tentu saja aku akan menerima Engkau. Allah, aku tidak memiliki apapun yang bisa kuberikan kepadamu dan aku tidak bisa berjanji untuk melakukan kebaikan sejak saat ini. Aku tetap akan menerimamu. Aku tidak yakin kalau aku bisa bertambah baik dan aku tidak memiliki kemampuan melakukannya. Tetap, aku menerimamu. Mungkin karena engkau tidak mengerti aku, engkau akan kecewa denganku. Bukankah kita sering merasa malu dan mau bersembunyi ketika kita tahu bagaimana keadaan kita? Tetapi ada orang yang mengatakan kalau ia sungguh-sungguh percaya kepada Anda. Mengapa kita ingin bersembunyi? Kita ingin bersembunyi karena kita tidak bisa menjadi baik dan tidak bisa mempertahankan apa yang telah selama ini kita lakukan. Inilah sebabnya kita terus bertanya, "Maukah Engkau menerima aku dalam kelemahanku? Sungguhkah Engkau mau menerima aku? Bahkan bolehkah aku percaya kepadamu? Bisakah orang seperti aku menerima pengampunan dosa? Bisakah orang seperti aku menjadi orang benar ketika aku sama sekali tidak bisa melakukan kebaikan bahkan di masa yang akan datang sekalipun?" Tetapi Allah kita memiliki kuasa mengubahkan pohon zaitun liar menjadi pohon zaitun yang berguna. Kita pada dasarnya adalah pohon zaitun liar, yang menjadi liar karena alam, tetapi kita menjadi berguna karena Injil yang diberikan Yesus kepada kita. Ia memanggil kita,
yang tidak bisa tidak melakukan dosa. Apakah Ia memanggil kita ketika kita sedikit memiliki kelemahan? Ia memanggil kita bahkan ketika kita sama sekali tidak. Before creation, God planned the salvation. The Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit, gate of tabernacle, soft the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His work, the love of His salvation, but believe and that He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, they fill us. His perfect salvation. Sampaikan sejak saat ini. Aku tetap akan menerimamu. Aku tidak yakin kalau aku bisa bertambah baik dan aku tidak memiliki kemampuan melakukannya. Tetap, aku menerimamu. Mungkin karena engkau tidak mengerti aku, engkau akan kecewa denganku. Bukankah kita sering merasa malu dan mau bersembunyi ketika kita tahu bagaimana keadaan kita, tetapi ada orang yang mengatakan kalau ia sungguh-sungguh percaya kepada Anda? Mengapa kita ingin bersembunyi? Kita ingin bersembunyi karena kita tidak bisa menjadi baik dan tidak bisa mempertahankan apa yang telah selama ini kita lakukan. Inilah sebabnya kita terus bertanya, maukah engkau menerima aku dalam kelemahanku? Sungguhkah engkau mau menerima aku? Bahkan bolehkah aku percaya kepadamu? Bisakah orang seperti aku menerima pengampunan dosa? Bisakah orang seperti aku menjadi orang benar ketika aku sama sekali tidak bisa melakukan kebaikan bahkan di masa yang akan datang sekalipun? Tetapi Allah kita memiliki kuasa mengubahkan pohon zaitun liar menjadi pohon zaitun yang berguna. Kita pada dasarnya adalah pohon zaitun liar, yang menjadi liar karena alam, tetapi kita menjadi berguna karena Injil yang diberikan Yesus kepada kita. Ia memanggil kita yang tidak bisa tidak melakukan dosa. Apakah Ia memanggil kita ketika kita sedikit memiliki kelemahan? Ia memanggil kita bahkan ketika kita sama sekali tidak memiliki kemampuan. Ia memanggil kita di dalam Yesus meskipun kita memiliki kekurangan yang serius dan kelemahan yang parah. Ia memanggil kita yang tidak memiliki kekuatan. Apa yang dilakukannya setelah memanggil kita? Ia menghapus segala dosa kita dan memberikan kepada kita kebenarannya sehingga kita memiliki kehidupan yang kekal. Bagaimana Ia melakukan semuanya itu? Dalam Matius pasal 3, dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia dan dibaptiskan untuk menggenapi seluruh kebenaran yang ditentukan Allah bagi semua manusia. Yesus dibaptiskan oleh Yohanes, menanggung ke atas dirinya segala dosa manusia, mati di kayu salib menanggung segala dosa mereka, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan mereka dari segala dosa dunia. Ia memberikan kepada kita kehidupan yang baru, dan dengan melakukan hal itu, Ia membenarkan kita dan menghapus segala dosa kita. Yesus memanggil kita
menghapus segala dosa kita dengan air dan darah, memberikan kepada kita kebenaran Allah, menjadikan kita tidak berdosa, dan kemudian memuliakan kita yang dibenarkannya, menjadikan kita anak-anak Allah. Yesus memuliakan kita untuk masuk ke surga dan hidup kekal sebagai anak-anak Allah. Apakah Anda mengerti hal ini? Tetapi doktrin keagamaan yang mengajarkan bahwa meskipun Anda orang berdosa, kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan secara bertahap menjadi kudus, dan saat Anda mati, Anda berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang sempurna. Ini melawan kebenaran. Ini bukan iman yang benar. Iman ini adalah doktrin pengudusan, bukan kebenaran. Tuhan menyelamatkan kita dari dosa kita dan Allah menentukan kita, memanggil kita, menghapus segala dosa kita dengan air dan darah sekali untuk selamanya, menjadikan kita anak-anaknya yang dikuduskan dan memberkati kita sehingga kita bisa masuk kerajaan Allah dalam kemuliaan. Inilah kebenaran, dan demikianlah cara Ia mengatakan kebenaran, dengan meletakkan semua berkat di dalam Yesus Kristus sekali dalam satu kalimat. Bagian ini bukan berbicara mengenai 7 tahap dalam doktrin pengudusan bertahap. Tidak dikatakan bahwa kita akan secara bertahap menjadi sempurna setelah menjalani 7 tahap untuk sungguh-sungguh dikuduskan. Roma 8 ayat 30 tidak mengatakan bahwa Allah akan memanggil kita setelah kita percaya kepada Yesus supaya kita bisa dikuduskan sejalan dengan bertambahnya usia kita. Juga tidak dikatakan bahwa kita akan secara bertahap naik tangga pengudusan tahap demi tahap sampai kita akhirnya mencapai pengudusan sempurna. Ketika kita mengenal Yesus Kristus dan Yesus Kristus memanggil kita, Ia mengampuni dosa kita sekali untuk selamanya dengan Injil air dan darah. Ketika kita datang kepada Allah dengan kebenaran itulah kita akan diterima dengan tangannya yang terbuka. Beberapa orang mengatakan, saya belum pernah tahu dosa saya sebelumnya, tetapi setelah mendengar khotbah, saya mulai menyadarinya. Ada 1 atau 2 dosa yang saya ingat dari masa lalu yang mungkin tetap saya lakukan di masa yang akan datang. Jadi saya tidak yakin kalau saya bisa percaya kepada Allah. Tetapi itu tidak benar. Kita justru harus berpikir, itu benar. Saya tidak tahu dosa-dosa saya bahkan ketika saya melakukannya. Semua firman Allah itu benar. Saya harus percaya kepada firman-Nya, tetapi saya tidak bisa mentaatinya. Saya tidak bisa mengelak kalau saya berdosa besar dan harus masuk neraka. Itulah sebabnya Yesus datang. Kita menjadi tidak berdosa dengan percaya kepada Yesus dan menerima pengampunan dosa. Kita dikuduskan dan menjadi anak-anak Allah. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita bisa masuk ke dalam surga dan dimuliakan. Inilah kebenaran Allah dan kebenaran. Allah menentukan kita, memanggil kita, membenarkan dan memuliakan kita. Mungkin Anda berpikir kalau doktrin pengudusan bertahap itu benar dan mengatakan, saya akan secara perlahan berubah dan menjadi orang tidak berdosa. Tetapi Anda dibenarkan dan dikuduskan sekali untuk seterusnya pada saat Anda percaya kepada Injil air dan Roh. Hati Anda tidak berubah secara bertahap. Hati Anda menjadi tidak berdosa sekaligus, dan iman Anda lah yang secara bertahap bertumbuh saat Anda percaya kepada firman Allah dan gerejanya.
Iman kita bertumbuh secara bertahap setiap kali kita diberi makanan firman Allah, untuk pada akhirnya kita sampai kepada titik di mana kita bisa mengajar orang lain. Tetapi penegasan yang mengatakan bahwa kita akan menjadi anak-anak Allah setelah kita menjadi semakin sempurna dan semakin tidak berdosa tidak didasarkan kepada Alkitab. Kita menjadi kudus dan tidak berdosa sekaligus. Apakah Allah memanggil kita sesuai dengan penentuannya di dalam Kristus Yesus? Ya, demikian. Ia memanggil kita di dalam Yesus Kristus dan menjadikan kita tidak berdosa. Allah membenarkan dan menjadikan kita tidak berdosa melalui Yesus Kristus, mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya, dan memuliakan kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Kita menjadi benar sekaligus dengan percaya kepada keselamatan Yesus Kristus yang menggenapi segala kebenaran Allah. Kita diberkati karena kita taat kepada panggilan Allah dan percaya bahwa Yesus menanggung segala dosa kita untuk membuat kita, meskipun dengan kelemahan kita, tidak berdosa dan anak-anak Allah yang benar, umat kerajaan-Nya. Itulah sebabnya doktrin pengudusan itu tidak benar. Hal itu tidak masuk akal. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Iman bertumbuh secara bertahap, tetapi pengampunan dosa, menjadi anak-anak Allah dan masuk surga, semua terjadi sekali untuk seterusnya. Apakah Anda percaya kepada hal ini? Kita bisa menjadi anak-anak Allah dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Allah sudah menyelamatkan kehidupan kita yang tidak berarti dari segala dosa kita melalui anugerah air dan Roh. Apakah kita melakukan sesuatu apapun bagi Allah bagi keselamatan kita? Apakah kita menyumbangkan sesuatu bagi pembenaran kita? Tidak ada sesuatu pun yang kita rencanakan, dan tidak ada yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus sebelum Dia dilahirkan. Apakah ada seseorang yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus ketika ia masih ada di dalam rahim ibunya? Kita diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran dari mereka yang memberitakan Injil air dan Roh, menyadari bahwa hal itu adalah kebenaran, dan berpikir untuk diri sendiri, saya tidak memiliki pilihan lain selain percaya kepada hal itu. Orang berdosa seperti saya harus percaya kepada hal itu. Sejak saat itu, kita mulai percaya kepada Injil air dan Roh, menerima pengampunan dosa, dan menjadi anak-anak Allah. Hanya orang benar yang menjadi anak-anak Allah. Allah untuk selamanya memuliakan mereka dengan kekayaan kekal dan kehormatan kerajaan surga. Itulah artinya dimuliakan. Allah sudah memberikan berkat-berkat itu kepada orang percaya yang menerima Injil air dan Roh. Puji Tuhan.
like never before. I will set your heart in here. Let the Lord of my soul, oh my soul, sing like never before. Oh my soul, the sun's come up, it's time to see your soul ahead. Whatever may come and whatever may before me, let my heart sing, let the evening come. The sun's come up, the coming. It's time to see your soul again. Whatever may come and whatever may before me, let my heart sing and the evening come. Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh. Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Set your heart.